Saya kira itu kuntilanak. Dugaan saya itu pasti kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Sekaingat. Kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin, yang pertama di part 1, sekarang yang di part 2. Menurut tetangga yang ada di sini, katanya rumah itu tidak boleh direview. Jadi saya ini sebenarnya bingung gitu, harus kayak gimana ini, pengen tahu seluk-beluknya rumah itu. Konon di rumah itu banyak penampakan seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, nggak tahu itu macam apanya lah. Pokoknya saya nggak bisa review rumah itu. Tapi jangan khawatir, saya kedatangan narasumber yang bisa menjelaskan tentang angkernya rumah itu. Tapi sebelum saya hadirkan narasumbernya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Oke, sip. Baik, kembali lagi bersama saya Dani Sekaingat. Kali ini saya bersama narasumber saya, Kang Yan. Gimana kabarnya Kang Yan? Baik. Ya, silahkan Kang Yan diceritakan gimana itu mengenai rumah kosong yang kemarin saya mau review, cuman nggak jadi karena nggak diperbolehkan oleh warga setempat ya. Ya, Kang Yan, bagaimana itu ceritanya? Kalau dibilang angker ya emang dari dulu juga, sebelum jadi rumah, waktu masih hamparan tanah gitu, emang di situ udah angker gitu. Bukan angker, maksudnya tuh udah ada hantunya gitu. Kan rumah saya kebetulan di depannya dikit lah, pinggirnya ya. Iya. Dari rumah itu, rumah kosong itu. Kalau malam tiap jam 1 saya suka dengar suara bebek gitu kalau tiap malam. Tapi itu emang bebek beneran atau apa itu, gimana? Enggak, gini ceritanya. Tiap jam 1. Itu tiap jam 1 aja, tiap jam 1 malam pasti ada kwek gitu suara bebek aja. Suara bebek biasa gitu. Nah, suatu saat kan saya lagi lapar nih sama teman-teman. Iya. Kebetulan kan waktu itu, waktu saya masih remaja lah. Ya sekitar 19 tahun lalu lah. Karena waktu itu saya masih remaja gitu. Masih memujuhnya kalau bahasa Sunda. Iya, bagus memujuhnya ya. Ya, memujuh sama teman-teman. Kedengar lah tuh kwek. Nah, tuh udah sama teman. Awalnya mau ditangkap gitu. Mau ditangkap. Iya. Itu ada bebek. Tangkap, kita bakar lumayan buat oplos. Nah, dicarilah sama teman waktu itu bertiga. Gak perlu dijelasin ya, namanya mah itu mah udah nggak ada sangkut pautnya lagi sama rumah ini gitu. Iya. Dicari itu bebeknya, jelas itu suaranya di sebelah sana, tapi pas dilihat nggak ada bebeknya. Dicari kemana-mana nggak ada. Tapi nggak ada penampakan atau kayak gimana gitu, bayangan atau kayak gimana, ada nggak itu? Oh, kebetulan malam itu nggak ada. Nggak ada penampakan apa-apa. Nah, singkat cerita, nggak lama dari itu kan ya tanah itulah dibangun sama orang Kalimantan. Iya. Si orang itu orang Kalimantan, bangun lah. Awal mulanya nggak ada keanehan apa-apa gitu, biasa. Dari mulai kebetulan saya juga ikut kerja di sana, gali pondasi sampai pasang pondasi batu bata. Nah, mulai kejanggalannya waktu pasang apa namanya tuh yang itu teh, atapnya, atap genting ya, suhunan kalau bahasa Sundanya mah. Kan si kayu-kayunya itu diimpor dari Kalimantan. Dari Kalimantan langsung itu dibawa ke sini, ke Bandung.
ya dari Kalimantan dibawa ke Bandung. Mulailah ada kejadian-kejadian aneh gitu di sana. Kayak misalnya STGR tuh, STGR itu apa nih namanya teh? Kalau bahasa Indonesianya teh? Ya pokoknya tangga gitulah ya. Ya tangga, tapi bukan bentuk tangga yang kayak Yang pakai papan kayu gitu. Kayu. Oh iya iya. Nah, teman kan lagi lagi nembok itu kayak apa ya? Mopok ya, Ya, kalau bahasa mopok. Sunda itu Ya namanya. nempelin adukan semen ke bata gitu Iya. biar rata. Iya iya. Nah, kan saya teh jadi apa namanya teh di bawahnya tukangnya apa? Laden. Jadi laden. Iya. Saya kan laden. Nah, si tukang itu namanya teh Oman. Iya. Tukangnya teh. Namanya itu disamarin atau nama asli itu? Oh, nama asli gitu. Oh nama asli. Nama asli Kang orang Oman, Berung ya. ya Kang Oman. Oh, iya. Sekarang mah di tukang elektronik dia. Oh iya iya. Udah pensiun dari itunya. Tukang bangunannya. Bangunannya, ya. Iya. Lah pas lagi ngapot si STGR-nya itu unek-unekan apa bukan unek-unekan. Apa itu undek-undekan, bahasa apa itu? Bahasa Sunda ya? Ya bahasa Sunda. Jadi kayak ada gempa gitu. Ya ada gempa Oh, jadi iya. bergetar gitu, bergoyang situ. Bergoyang gitu tangganya. Ini cenah apain pas dilihat kok gak ada siapa-siapa cenah. Lari teman saya kunaon cek saya itu cenah tadi tanggana cenah unek-unekan cenah sugante didinya cenah dalam bahasa Sunda aja sugan iya. kirain kamu Dikirain kamu. enggak cenah. Padahal ento gitu, bukan nggak ada ento, nggak ada. Nggak ada Oh, itu nggak nggak ada ada ento. apa-apa cuman si tangganya itu unek-unekan gitu. Oh iya iya. Iya. Nah singkat cerita itulah kejadian awalnya gitu ya, mulai ada keanehan sedikit. Nah pernah suatu malam saya itu melakukan kenakalan lagi di rumah itu sama omannya itu sama si tukang bangunannya. Oman Mabuk lagi gitu. sama teman saya si Abud orang Cibiru Hilir, Oh iya. orang sana lah gitu. Dia teman SD saya, ajak minum lagi. Itu posisi rumah udah ini ya, udah bagus gitu, bukan bagus gimana tuh, udah pasang genting, udah komplit lah, pintu udah ada, lampu udah ada, lampu 5 watt. Nah saya melakukan kenakalan di sana, minum aja gitu. Tiba-tiba ada yang ngelempar batu ke Kemana, depan. ke rumah itu? Ke genteng atau ke kaca itu lemparannya? Enggak, pas depan batu. Terus pertama kali saya menduga itu mah paling adukan yang jatuh dari Tembok ya. tembok atas gitu. Iya. Lanjut lagi 2 kali. Nah pas yang ketiga kalinya gede. Pas kedua kali dulu, 2 kali karena teman saya si Abu. Nah itu batu kalau ada yang lempar lagi ambil batunya. Biasanya itu teh jimat katanya, kata si Abud teh. Si Abud udah punya firasat kayaknya, firasat mistis gitu. Ada lah batu lagi gede itu mah bener-bener dicari tapi gak ada batunya. Oh enggak, tapi suaranya doang gitu. Suaranya doang ada. Suaranya kayak ada yang lempar batu tapi batunya nggak ada gitu. Dicari nggak ada. Terus si gelas teh saya waktu itu kan Minuman itu, gelas minuman ya kan? gelas minuman kan waktu itu mah setelan wah kalau minum itu nggak kayak orang anak muda sekarang minum dikit dulu mah gelas itu langsung penuh gitu. Nah simpan di Kosong isi itu. kami itu bertiga kan duduk belajar gini sambil merokok makanan. Si batu batanya itu diamparin gitu, terus ada keramik disimpan di atasnya gitu. Nah si gelas itu disimpan di tuangin sampai penuh. Nah itu pas itu giliran tukangnya itu si Oman. Kang Oman itu Si Kang minum. Kang Oman cepet minum bisi kaburu jadi agar kalau bahasa Sunda. Ya saya kalem saya lagi
lagi playnya emang udah agak kencang, Udah naik gitu udah ya. naik. Saya liatin itu gelas bergeser, saya nggak komentar pertama, geser lagi dikit sampai tumpah ke pinggir. Nah saya baru sadar pas tumpahnya. Tapi nggak ada getaran apa atau gimana gitu? Nggak ada getaran. Masa angin bisa ngegeser gelas? Kan nggak mungkin gitu. Gelas jadi geser sendiri gitu. Geser sendiri dari tengah keramik ya. Kan ini botolnya, ini gelasnya. Nah si gelasnya itu geser dikit lagi, geser dikit. Sampai tumpah. Alah sia aing cenah eta minuman cenah cekoman lebar cenah. Oh sayang gitu ya itu tumpah Wah, sayang cenah lebar gitu. Oh, itu udah cenah diantepkeun wae cek si Abud. Biarin aja gitu. Biarin aja cenah. Enggak diminum. Saya teh. Put. Apa sih? Aneh tuh. Aneh gimana kata Abud? Gak ada angin, gak ada apa, gak ada. Kok bisa tumpah? Wajar lah kalau kita nyimpannya di tanah gitu ya, ada yang daerah yang melengkung atau gimana bisa tumpah gitu. Kan ini keramik kan rata gitu ya. Kalau semut mana mungkin bisa ngegeser gelas gitu. Ah si Abu tuh langsung iya langsung ini. Nah lagi posisi tegang gitu, ada ngedengar suara samar-samar kayak suara ketawa cewek. Wah serentak lah teman langsung lari. Langsung suara lari. Ceweknya itu seperti apa, kuntilanak ataukah genderuwo atau gimana itu suara ceweknya? Samar-samar sih kayaknya mah kayak suara ketawa atau senyum biasa aja gitu. Ketawa ha gitu tapi cewek gitu. Cuman kedengarannya samar-samar gitu. Iya. Samar-samar kedengarannya. Lari lah dari itu teh. Nah dari itu kejadian itu, nah saya setelah kejadian itu nggak lama si bangunannya teh udah komplit ya, udah pasang jendela, udah apa-apa, dibiarin lah gitu di stop bangunannya juga. Nah kan saya punya hobi bikin audio gitu ya, speaker yang kayak gitu. Ampli kayak gitu ya, ampli power gitu. Power. Pernah suatu hari saya itu udah lama 05. Tapi itu jadi rumah itu pas pertama dibangun sampai sekarang belum pernah dipakai gitu? Belum pernah dipakai sama sekali, belum pernah dipakai itu rumah. Jadi kosong sampai sekarang gitu? Kosong. Ya boleh dilanjut. Ya kan punya hobi elektronik gitu. Nah saya kan ingat kebetulan kunci rumah kan dititipin saya karena saya rumahnya dekat rumah yang kosong itu. Rumah kosong itu. Nah saya ingat di sana banyak papan bekas gitu. Kayu-kayu gitu. Kayu papan yang bekas gitu. Saya mau bikin box itu yang speaker gitu kan? Iya. Box speaker saya nyari lah. Kalau nyari papannya itu mulai dari siang. Saya gergaji gitu satu persatu bentuk. Siang nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman kalau aura-aura mistisnya sih emang udah kerasa. Ya emang itu semenjak dibangun udah jaraknya ada 3 tahunan lah kosong. Iya. Jarak 3 tahunan kosong. Aura mistisnya itu udah terasa gitu. Nah saya tuh lagi ngegaji lagi ini ya. Ada sempat merasa takut gitu. Takut nih. Nah udah nanti lanjut lagi. Keluar lah saya teh. Ditinggalin itu. Ditinggalin. Si kayu-kayunya tinggalin aja di rumah itu. Nah saya rencananya kan mau ke sana lagi. Enggak. Jadi rencananya mau besoknya lagi lanjut gitu. Nah pas malam-malam harinya sekitar jam 8-an, jam 9-an gak ada aktivitas kan, saya di rumah hulang-hulang gitu. Bete gitu ya. Gak ada kegiatan. Udah kira lanjut lagi ambil. Nah kebetulan waktu itu si lampu yang di bawahnya itu teh mati.
Jadi gelap gitu, nggak Gelap. ada cahaya sama sekali. Ya gak ada cahaya sama sekali, cuman ada lampu yang di luar masih nyala. Oh iya, jadi remang-remang gitu Ya, ya. jadi si lampu yang di luar itu tembus ke dalam. Oh gitu. iya, jadi agak samar-samar Agak gitu. samar-samar. Buka saya gak ada kecurigaan, gak ada pikiran sama yang Yang mistis-mistis gitu. mistis gitu, gak ada. Dihilangin aja gitu rasa takutnya. Ya dihilangin. Iya. Bukan dihilangin, emang gak ada. Oh, nggak ada takut sama sekali. Gak ada takut sama sekali. Iya, iya. Lagi jauh-jauh lah pikirannya kayak gitu. Iya. Jadi pede aja ke rumah sana, gak takut gitu. Iya. Lagi ngumpulin papan saya. Tiba-tiba pas lagi ngintip papan, kok ada yang putih di sudut pandang saya ini, kayak ada. Bayang-bayang atau jelas itu gimana putihnya? Itu mah jelas Jelas. banget. Jelasnya kayak gimana itu, pocong atau kuntilanak atau kayak gimana itu? Saya kira itu kuntilanak. Dugaan saya itu pasti kuntilanak. Emang Dari itunya ya, dari bayang-bayangnya atau gimana? Kalau kita ngelihat yang kayak gitu kan kadang-kadang itu nggak jelas gitu kan, kadang kelihatannya bayang-bayang yang lewat atau langsung ada di depan kita, itu menakutkan atau kayak gimana itu, Kang Ian? saya nggak sempet lihat wajahnya sih, cuman pas saya lagi kan posisinya lagi jongkok gitu ya, Lagi beresin kayu itu ya kan? beresin kayu, lagi numpukin kayu. Rencananya saya mau dibangun di luar gitu ya, dirakitnya di luar. Pas lihat, aduh putih. Saya lihat Sekilas mata gitu. sekilas matanya di gini, langsung gini lagi, wah itu udah jelas itu mah kunti. Tapi pas Kang Ian ngelihat itu masih ada atau Ada. menghilang? Nggak hilang itu mah, Oh, masih tetap aja berdiri atau ngelayang gimana itu? berdiri. Oh, berdiri, kakinya napak itu di tanah gimana? Enggak. Ya nggak tahu sih, saya nggak terlalu ngeh gitu. Ya nggak terlalu ngelihat ke bawah gitu. Dan begitu saya lihat emang langsung Takut gitu. takut. Kalau bilang malah, kalau bahasa Sundanya mah kayak ngalanyap gitu. Oh, yang nggak sadar gitu. Ya bukan nggak sadar, jadi kayak naik roller coaster ke kudunan, ceng gitu, ngalanyap Oh, gitu. gitu. Waduh, saya gini mah hantu. Saya langsung lari ke rumah, langsung gedor rumah, bukan gedor, langsung buka pintu. Di rumah penasaran, si pintu itu teh masih terbuka. Nah kebetulan orang tua saya teh ya agak bisa lah gitu ya, Oh, bisa ini, saya lihat yang kayak gitu-gitu ya. bisa lihat, bisa merasakan gitu lah, agak bisa gitu. Apa nih? Wah, jadi saya gempur gitu ya, saya menjawab tuh, itu di sana ada hantu. Gempur itu bahasa Sunda ya, Kang ya? Ya gempur itu. Kalau Gugup. bahasa Indonesia itu apa itu, gugup ya? Bukan Gempur. gugup, gimana ya? Panik gitu ya? Panik ya, Oh panik. iya, jadi panik. Wah, itu udah ini saya hantu. Dilihat lah sama orang tua saya, terus kunci deui lah cenah. Oh iya. Kita kunci lagi pintunya sama orang tua saya. Dilihat pas orang tua saya ke sana, emang iya ada. Oh, emang ada. Belum Menghilang gitu. Udah menghilang, tapi orang tua saya tahu Oh, tahu dia masih ada di sana gitu. masih ada. Cuman udah nggak kelihatan gitu. Nah, udah nggak kelihatan. Nah itulah, itu teh yang apa namanya teh, terakhir saya kejadian mistis saya di sana, itu yang terakhir. Oh, gitu. Ya, kalau pengalaman saya sendiri gitu. Tapi masih banyak cerita-cerita di rumah itu. Ya masih ada. Saya pernah dengar kan berapa kali ada tukang bangunan sampai 3 kali gak betah, paling kerja sehari 2 hari. Ada yang pulang lagi 1 minggu ya pulang lagi, ganti lagi tukang bangunannya gitu. Nah itu teh semenjak kejadian itu udah aja saya mah dari situ. Kebetulan si pemilik rumahnya ganti, Iya. jadi si kuncinya diambil, listrik ke sana udah dimatiin, jadi nggak ada akses lah. Jadi si pemilik yang kedua itu hare-hare lah gitu. Jadi udah nggak diurus aja gitu rumahnya. Saya minum kopi dulu ya. Oh iya, boleh nggak apa-apa, sambil ngopi aja kan ya, nyantai. Wong ini waktunya masih panjang. Iya. Jadi nyantai aja lah, sambil ngerokok sambil ngopi, nyantai. Pemiliknya kebetulan itu masih orang
Bandung sih orang. Oh, masih orang Bandung juga. Cuman hari-hari gitu jelmanya. Oh. Orangnya gitu. Jadi orangnya itu gitu hari-hari gitu. Iya, hari-hari ya, Mas. Kalau itu versi bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia berarti udah nggak keurus, udah dicuekin gitu ya. Iya, udah dicuekin. Tapi itu gimana, masih banyak kisahnya, cerita-cerita tentang rumah itu atau gimana itu? Masih ada sih cerita-cerita yang lain gitu. Ya bukan pengalaman saya pribadi sih, saya masih cuma banyak. dengar-dengar kayak tukang bangunan yang pernah itu kejadian mistis. Tukang bor kejadian mistis yang lewat, tukang dagang. Iya. Yang itu masih banyak, masih ada. Kebetulan kan rumah saya dekat, jadi pasti kedengaran lah gitu cerita-ceritanya. Sip lah, sekian itulah cerita dari Kang Yan, narasumber kami. Nantikan cerita berikutnya. Tetap aja di sini di Dani Saka Ingat. Sip, good like, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe video ini. Sip, oke. Mantap, terima kasih Kang Yan ya Iya, sama-sama. atas informasinya.